Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raili Musyiatur Ramadan, NIM 362121302039. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Pengelasan. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan pengertian dari pengelasan. Pengelasan atau welding adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Selanjutnya, sebutkan secara umum jenis-jenis elektroda SMAW yang umum dipakai di lapangan. Elektroda E6010 dan E6011. Elektroda ini adalah jenis elektroda selaput selulosa yang dapat dipakai untuk pengelasan dengan penembusan yang dalam. Pengelasan dapat pada segala posisi dan terak yang tipis dapat dengan mudah dibersihkan. Selanjutnya elektroda E6012 dan E6013. Jenis E6012 umumnya dapat dipakai pada ampere yang relatif tinggi dari E6013. Jenis elektroda ini mengandung lebih banyak kalium, memudahkan pemakaian pada voltage mesin yang rendah. Elektroda dengan diameter kecil kebanyakan dipakai untuk pengelasan plat tipis. Elektroda E6020. Elektroda jenis ini dapat menghasilkan penembusan las dengan yang sedang dan teraknya mudah dilepas dari lapisan las. Selaput elektroda terutama yang mengandung oksida besi dan mangan. Cairan terak yang terlalu cair dan mudah mengalir cocok untuk pengelasan datar, tapi menyulitkan pada pengelasan dengan posisi lain, misalnya pada posisi vertikal dan overhead. Lalu elektroda selaput serbuk besi. Pada elektroda ini antara lain E6027, E7014, E7018, E7024, dan E7028 yang mengandung serbuk besi untuk meningkatkan efisiensi pengelasan. Umumnya selaput elektroda akan lebih tebal dengan bertambahnya presentase serbuk besi dan bertambahnya tebal selaput. Pengelasan memerlukan ampere yang lebih tinggi. Selanjutnya elektroda hidrogen rendah. Pada elektroda jenis ini antara lain E7015, E7016, dan E7018. Pada elektroda jenis ini mengandung hidrogen yang rendah sehingga deposit dapat bebas dari porositas. Elektroda ini dipakai untuk pengelasan yang memerlukan mutu tinggi dan bebas porositas. Misalnya untuk pengelasan bejana dan pipa yang bertekanan. Selanjutnya adalah jelaskan jenis-jenis polaritas pada mesin las SMAW. Terdapat dua jenis polaritas, yakni lazim disebut yaitu polaritas lurus atau straight polarity dan polaritas terbalik. Polaritas lurus adalah apabila tangkai las dihubungkan dengan kutub negatif, sedangkan kelam dihubungkan dengan kutub positif pada mesin las. Sedang yang dimaksud dengan polaritas terbalik adalah apabila tangkai las dihubungkan dengan kutub positif dan kelam las dihubungkan dengan kutub negatif pada mesin las. Selanjutnya adalah jelaskan secara ringkas mesin las GMAW atau MIG atau MAG serta aplikasinya. MIG welding adalah jenis pengelasan GMAW yang menggunakan gas pelindung argon dan helium. Karena penggunaan gas inert atau mulia ini disebut dengan pengelasan MIG atau metal inert gas. Untuk jenis pengelasan ini biasanya dilakukan untuk material non-logam seperti aluminium, stainless steel, perpaduan nikel tinggi, dan beberapa material lainnya. Proses pengelasan MAG adalah jenis pengelasan GMAW mengandung gas pelindung karbon dioksida saat proses pengelasan berlangsung. Namun, kelemahan gas ini tidak dapat digunakan untuk jenis pengelasan GMAW spray transfer. Jika ingin menggunakan jenis spray transfer, maka
harus dilakukan pencampuran gas CO2 dengan gas helium atau gas argon. Selanjutnya adalah jelaskan secara ringkas mesin las GTAW dan FCAW serta aplikasinya. Gas tungsten arc welding adalah sebuah proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda tak terumpan atau tak ikut mencair. Pada pengelasan GTAW ini, elektroda atau tungsten ini berfungsi sebagai penghasil busur listrik saat bersentuhan dengan benda kerja. Sedangkan untuk logam pengisi adalah filter rod. Pada pengelasan GTAW ini juga sering disebut dengan las argon. Hal tersebut dikarenakan pada gas pelindung yang digunakan adalah gas argon. Pengertian proses pengelasan FCAW adalah sebuah proses pengelasan yang menggunakan sumber panas yang berasal dari energi listrik yang dikonversi menjadi sumber panas pada busur listrik. Pada pengelasan FCAW ini, jenis pelindung yang digunakan adalah fluk atau serbuk yang berada di inti kawat las. Selain fluk, FCAW juga menggunakan gas pelindung untuk melindungi logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Jelaskan secara singkat pengelasan PAW dan laser welding serta aplikasinya. Plasma arc welding adalah bentuk khusus dari gas tungsten arc welding, di mana busur plasma yang dirapatkan akan diarahkan pada area las. Dalam PAW, elektroda berbahan tungsten terpasang pada nozzle khusus yang dirancang supaya dapat memfokuskan aliran kecepatan tinggi dari gas inert ke dalam wilayah arc agar membentuk aliran plasma yang sangat panas serta berkecepatan tinggi. Gas inert yang digunakan sebagai pelindung arc las antara lain argon, campuran argon hidrogen, dan helium. Berdasarkan elektrodanya, PAW digolongkan dalam pengelasan elektroda yang tidak dikonsumsi. Las welding atau las laser adalah proses pengelasan non-kontak yang digunakan untuk menyatukan logam atau termoplastik menggunakan sinar laser yang direktivitas dan konvergensi yang tinggi. Proses ini menghasilkan elektron dengan kecepatan tinggi yang difokuskan oleh gumparan elektromagnetik. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan daerah heat affected zone atau HAZ disertai dengan gambar pada material yang diberikan panas. Sebuah zona terbentuk antara logam yang meleleh dan logam dasar yang tidak terpengaruh yang disebut zona pengaruh panas atau HAZ. Di zona ini, logam tidak meleleh tetapi panas yang telah disebabkan perubahan struktur mikrologam. HAZ dapat diidentifikasi oleh serangkaian pita berwarna cerah antara permukaan pemotongan atau pengelasan dan logam dasar yang tidak terpengaruh. Warna berkisar dari kuning muda ke ungu seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini. Selanjutnya adalah jelaskan beberapa cacat dalam pengelasan. Nah, beberapa cacatnya adalah incomplete root penetration adalah defek yang mana penetrasi pada akar yang tidak sempurna sehingga terlihat celah antara parent metal. Hal ini dikarenakan pengelasan yang logam tidak tembus pada root. Penyebabnya adalah celah pada root yang terlalu kecil, ukuran elektroda yang terlalu besar untuk sambungan, sudut elektroda yang salah, kecepatan pada pengelasan yang tidak sesuai dengan arus. Solusinya adalah lebar celah pada root disesuaikan 2-4 mm. Ukuran elektroda yang disesuaikan, memperbaiki posisi sudut elektroda. Kecepatan pada pengelasan atau travel speed harus disesuaikan dengan WPS. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan pemilihan metode pengujian tidak merusak hasil pengelasan. Penetran tes atau merupakan jenis pengujian yang tidak merusak. Dalam pelaksanaannya, pengujian ini menggunakan sistem kapilaritas, yaitu sistem merambatnya cairan ke permukaan melalui celah-celah kecil. Untuk prosedur pelaksanaan pengujian penetran dapat dilihat pada ASME. Pada kode tersebut dijelaskan langkah pengujian dan syarat keberterimaannya. Uji penetran mampu mendeteksi cacat yang berada di permukaan.
Kekurangannya dari penetran tes adalah tidak cocok untuk material yang berpori seperti kayu, karena menimbulkan banyak indikasi palsu. Selanjutnya, magnetic particle test. Pengujian pengelasan tidak merusak selanjutnya adalah uji serbuk magnet. Jenis uji yang menggunakan serbuk magnet yang disemprotkan pada benda uji. Selanjutnya, benda uji diberikan white contrast paint dialiri medan magnet menggunakan yoke. Untuk lokasi cacat yang mampu dideteksi adalah bagian surface dan subsurface, serta yang tegak lurus dengan arah yoke. Setelah dialiri, maka serbuk magnet akan masuk ke daerah yang terdapat cacat kelas atau material. Jenis uji ini cocok untuk mendeteksi material atau hasil lasan yang diindikasikan terdapat retak atau crack. Namun, kelemahan uji ini hanya dapat digunakan untuk jenis material yang mempunyai sifat magnetik. Selanjutnya, jelaskan faktor terjadinya kecelakaan kerja di bidang pengelasan, serta sebutkan fungsi, jenis, alat pelindung diri. Yang pertama adalah pelindung mata. Pelindung mata digunakan untuk menurunkan kekuatan pancaran cahaya tampak dan harus bisa menyerap atau melindungi mata dari pancaran sinar ultraviolet dan inframerah dari pengelasan. Yang kedua, pelindung muka. Pelindung muka digunakan untuk melindungi seluruh muka dari luka bakar kulit sebagai akibat dari cahaya busur, percikan api, dan lainnya. Yang kemudian pelindung pernapasan. Pelindung pernapasan apabila pembersihan udara dengan ventilasi atau exhaust fan tidak mencukupi dan pengelasan di tempat tertutup seperti dalam tangki atau terowongan, sehingga diperkirakan dapat membahayakan pekerja. Selanjutnya adalah pelindung kulit. Pada pelindung kulit terdapat sarung tangan. Sarung tangan las berfungsi untuk melindungi kulit tangan. Operator las harus memakai sarung tangan dari kulit agar terhindar dari luka bakar, terutama pada saat melakukan pengelasan tegak dan atas kepala. Bagian dalam sarung tangan las harus dilapisi dengan katun untuk menyerap keringat. Lalu baju las atau apron. Baju las atau apron dibuat dari kulit atau asbes. Baju las yang lengkap dapat melindungi badan sebagai kaki dan lengan. Kemudian sepatu safety. Sepatu safety berguna untuk melindungi kaki dari semburan bunga api, terak, dan kejatuhan dari benda. Sepatu safety terbuat dari bahan kulit yang ujungnya dilapisi dengan besi untuk menahan beban hingga 2 ton. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.